Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya Ardiansa. Mari menambah sedikit wawasan dengan cara yang santai. Video ini adalah sambungan dari video saya minggu lalu, yaitu bagaimana cara menyusun target perusahaan dengan prinsip BSC dan metode OKR. Untuk target jangka pendek yaitu 1 tahun dengan membahas tadi kasus JNE kantor cabang utama Medan. Oke, video ini sebelumnya kita sudah sama-sama belajar apa sih itu target yang berkaitan dengan strategi manajemen, apa sih definisinya dari BSC atau Balance Scorecard, dan kenapa menggunakan prinsip tersebut. Jadi sebelum melanjutkan video ini, sebaiknya atau diharapkan untuk menonton video saya yang sebelumnya. Dan di video kali ini kita akan membahas apa sih itu OKR dan kenapa harus menggunakan metode tersebut. Oke, silahkan kita simak baik-baik video berikut. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, sebaiknya kita kilas balik apa sih itu BSC. BSC adalah Balance Scorecard, artinya seimbang dan bisa diukur. BSC ini mengajarkan kita dengan membuat target tidak hanya fokus ke tujuan utamanya saja atau target finansial. Tidak hanya memikirkan profit saja, keuntungan saja, tapi harus fokus ke target-target lainnya. Seperti analogi pohon buah mangga yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dalam menyusun target melalui prinsip BSC memiliki 4 perspektif atau 4 sudut pandang dalam pembuatannya. Yang pertama adalah perspektif finansial, yang kedua perspektif customer, yang ketiga perspektif internal bisnis, dan yang terakhir perspektif human capital. Jadi 4 perspektif ini harus dibuat seimbang dan dapat diukur. Contoh yang pertama, perspektif finansial atau tujuan utama perusahaan. Yang harus diukur adalah seberapa banyak keuangan yang diinginkan perusahaan, seberapa banyak penjualan yang diinginkan, seberapa banyak keuntungan atau profit yang diinginkan perusahaan. Jadi semuanya harus terukur. Yang kedua, perspektif customer. Seberapa banyak customer yang harus dicari dan dipuaskan layanannya. Seberapa cabang perusahaan yang harus tumbuh dan seberapa puaskah pelanggan terhadap jasa atau produk kita. Yang ketiga adalah perspektif internal bisnis atau kualitas bisnis kita itu gimana. Seberapa baguskah produk atau layanan kita, seberapa banyak pekerjaan yang kita lakukan dengan SOP. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah perspektif human capital atau bisa dibilang sumber daya manusianya. Sumber daya manusia bagaimana sih? Sudah produktivitaskah dan performanya gimana gitu. Gimana performa karyawan kita? Bagaimana sih kompetensi karyawan kita? Sudah sejahterakah karyawan kita? Dan bagaimana training-training yang sudah kita berikan? Itulah 4 perspektif dari prinsip BSC, Balance Scorecard, yang semua harus seimbang dan terukur agar tujuan utamanya atau tujuan terakhir kita finansial dapat tercapai. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu OKR. Terus kenapa harus menggunakan metode OKR dalam menyusun target perusahaan. Seperti yang sudah kita bahas, kalau prinsip BSC adalah seimbang dan terukur, maka kalau OKR ini adalah metode pengukurannya. Itulah kita kenapa harus memakai metode OKR, karena berkaitan dengan BSC. Bisa kita lihat OKR adalah singkatan dari objektif, key, dan result, di mana objektif adalah deskripsi perspektif dari apa yang ingin kita capai. Apa sih objektif kita? Objektif kita adalah 4 perspektif dari prinsip BSC yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama, perspektif finansial, kedua, perspektif customer, ketiga, perspektif internal bisnis, dan yang terakhir, perspektif human capital. Lalu key dan result adalah sebuah set alat ukur yang mengukur kemajuan usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai objektivitas yang telah kita tentukan.
Key dan result harus spesifik, dibatasi waktu, agresif, dan realistis, dan memiliki angka untuk memungkinkan evaluasi yang objektif dan menciptakan proses pembelajaran. Atau yang biasa kita kenal dengan singkatan SMART, di mana S-nya spesifik, jadi tujuan kita itu harus spesifik. M, measurable, dapat diukur dan dilacak. A, achievable, agresif dan realistis, menantang tapi tetap memungkinkan. R, relevan, konsisten dengan tujuan perusahaan. T, time, waktu. Jika punya tenggang waktu yang jelas, kita akan benar-benar fokus dalam mencapai tujuan. Jadi bisa kita simpulkan K adalah kata kunci atau alat ukurnya, atau yang sering kita kenal dengan Key Performance Indicator atau KPI. So, apa sih kata kunci atau alat ukur yang bisa mengukur kalau goal perspektif finansial atau keuangan itu tercapai dengan result dan angka? Yaitu mau berapa juta atau miliar keuangan yang harus dicapai. Jadi juga harus diingat, angka itu tidak hanya berupa jumlah, dia bisa persen dan lain-lain. Yang juga harus agresif dan realitas, sehingga mudah untuk memungkinkan evaluasi dan menciptakan proses pembelajaran. Begitu juga dengan mengukur perspektif customer, perspektif internal bisnis, dan perspektif human capital. Bagaimana bisa dipahami? Jadi cukup mudah bukan? Bukan lagi. Jadi bila kita kaitkan dengan studi pembahasan JNE kantor cabang utama Medan, jadi di mana kita tahu untuk saat ini JNE kantor cabang utama Medan memiliki 11 KPI atau Key Performance Indicator. Yang pertama sales atau revenue, yang dua profitability, ketiga account receivable, sampai yang terakhir human capital. Kita bisa lihat di slide yang saya munculkan. Terus bila kita kaitkan di mana sih 4 perspektif dari prinsip balance scorecard-nya, atau ini bisa dibilang objektif dari metode OKR. Yang pertama adalah perspektif finansial. Ada 3 KPI-nya. Yang pertama sales atau revenue. Berapa sales kita dalam tahun 2023 atau 1 tahun ke depan? Karena target kita kan 1 tahun ke depan. Yang kedua profit. Berapa keuntungan kita di tahun 2023? Yang ketiga account receivable. Seberapa pendapatan sales kita tanpa ada outstanding? Lalu yang kedua perspektif customer. Apa saja sih KPI-nya atau KPI-nya? Ada 2. Yang pertama penambahan jumlah pelanggan. Yang kedua network, penambahan jaringan. Dan yang ketiga adalah perspektif internal bisnis. Terus apa saja sih KPI-nya atau apa sih alat ukurnya? Pertama POD inbound, kedua manifest transport outbound, ketiga closing ticket, kualitas customer untuk menghadapi komplain sampai komplain selesai. Keempat, digitalisasi. Bagaimanakah aplikasi online kita untuk mengakses JNE lewat digitalisasi? Kelima adalah corporate branding. Sampai manakah kualitas branding kita agar lebih mudah dikenal dari seragam, branding mobil dan pesawat. Itulah semua yang mencakup di dalam internal bisnis atau kualitas bisnis kita. Dan yang terakhir adalah perspektif human capital. KPI-nya adalah human capital performance. Di situ ada produktivitas, training karyawan, performa karyawan, bahkan absensi karyawan ada di situ. Itulah pembahasan tentang studi kasus cara menyusun target perusahaan dengan kasus kantor cabang utama JNE Medan. Mulai dari analogi pohon buah, seimbang dan terukur, 4 perspektif prinsip balance scorecard, atau disebut juga objektif dalam metode OKR-nya. Sampai KPI atau kata kunci atau alat ukur yang disebut juga K-nya.
Dan dalam metode OKR-nya hanya saja kita tidak sampai ke angka atau disebut result dalam metode OKR karena ada sedikit rahasia perusahaan di situ. Jadi itulah pembahasan kita tentang bagaimana cara menyusun target perusahaan dengan prinsip BSC dan metode OKR dengan studi kantor cabang utama JNE Medan. Jadi terlihat mudah kan menggunakan prinsip BSC ini atau balance scorecard dan metode OKR-nya. Jadi sekianlah pembahasan kita, semoga apa yang saya jelaskan tadi mudah untuk diingat atau dipahami. Saya Ardiansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.